Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teorema Wilson. Saya dari Fathia Smar. Saya Muhammad Nur Hidayat. Saya Nur Asia. Saya Ejuniani. Ini dia. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang teorema Wilson. Nah, teorema Wilson ini dipublikasikan pertama kali oleh Edward Waring. Nah, tanpa mencantumkan teoremanya sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Nah, bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menanamkan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Nah, sebelum membahas teorema Wilson, terlebih dahulu perkenalkan teorema berikut yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Teorema yang pertama, jika P suatu bilangan prima, maka perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tempat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P kurang 1. Pembuktian, misalkan R adalah suatu penyelesaian dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat dikurang 1 kongruen 1 modulo P. Nah, R kuadrat dikurang 1 itu dijabarkan menjadi R tambah 1 dikali R kurang 1 kongruen 1 modulo P. Berarti P habis membagi R tambah 1 dan R kurang 1 karena P suatu bilangan prima. P habis membagi R tambah 1 atau P habis membagi R dikurang 1. Nah, R ditambah 1 kongruen 0 modulo P, masing-masing ruas dikurang 1. Jadi menghasilkan R kongruen minus 1 modulo P. Karena tidak boleh menghasilkan minus, jadi kita substitusi nilai modulo P ke ruas kanan. Jadi menghasilkan R kongruen P dikurang 1 modulo P. Dan yang kedua, R dikurang 1 kongruen 0 modulo P. Nah, masing-masing ruas ditambah 1 karena ingin dihilangkan angka di samping R. Jadi menghasilkan R kongruen 1 modulo P. Karena suatu penyelesaian dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah sisaan terkecil modulo P. Dengan demikian, 1 dan P kurang 1 adalah penyelesaian dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Contoh teorema pertama. Selesaikan perkongruenan berikut ini. A. X kuadrat kongruen 1 modulo 5. Karena P merupakan bilangan prima, berdasarkan teorema 1, perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 5 mempunyai tepat dua solusi, yakni 1 dan P kurang 1, yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 5 adalah 1 dan 4. Baik, saya akan menjelaskan teorema 2. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah penyelesaian dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P kurang 1, yaitu A kali A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari P. Maka jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Dan jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Jadi pembuktian jika A sama dengan 1, 2, 3 hingga P kurang 1 dan AP sama dengan 1, maka AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu penyelesaian. Ini berarti A aksen ada sedemikian hingga A kali A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian A itu dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kali A aksen kongruen B kali B aksen kongruen 1 modulo P.
Ingat bahwa aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. A dikali A aksen kali B kongruen A kali B aksen kali B modulo P dengan B sama dengan 1, 2, 3 hingga P kurang 1. A kongruen B modulo P sebab B kali B aksen kongruen 1 modulo P, jadi A telah terbukti. Selanjutnya bagian B dibuktikan. Jika A sama dengan 1 yaitu X kongruen 1 modulo P, maka penyelesaiannya A aksen sama dengan 1 sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P kurang 1 yaitu P kurang 1 kali X kongruen 1 modulo P, berarti min X kongruen 1 modulo P, X kongruen min 1 modulo P, X kongruen P kurang 1 modulo P. Jadi jika A aksen sama dengan B1, maka A aksen kongruen A modulo P. Contoh teorema kedua. Tentukan solusi dari perkongruenan linear AX kongruen 1 modulo 13 dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 dan A aksen lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 13. Perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 13 selain 0, yaitu T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear sebagai berikut. Solusi dari X kongruen 1 modulo 13 adalah 1. Solusi dari 2X kongruen 1 modulo 13 adalah 7. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 13 adalah 9. Solusi dari 4X kongruen 1 modulo 13 adalah 10. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 13 adalah 8. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 13 adalah 11. Solusi dari 7X kongruen 1 modulo 13 adalah 2. Solusi dari 8X kongruen 1 modulo 13 adalah 5. Solusi dari 9X kongruen 1 modulo 13 adalah 3. Solusi dari 10X kongruen 1 modulo 13 adalah 4. Solusi dari 11X kongruen 1 modulo 13 adalah 6. Solusi dari 12X kongruen 1 modulo 13 adalah 12. Tampak dari perkongruenan linear tersebut, jika A elemen T dan A aksen adalah solusi AX kongruen 1 modulo 13, maka A aksen elemen T pula dapat diperiksa bahwa AB elemen T dengan A tidak kongruen dengan B modulo 13. Maka A aksen tidak kongruen dengan B aksen modulo 13 dengan A aksen B aksen elemen T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 13 dan BX kongruen 1 modulo 13. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 12, maka solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 12. Dan jika A sama dengan 1 atau A sama dengan 12, maka 1 kongruen 1 modulo 13 atau 12 kongruen 12 modulo 13. Pada teorema 8.7, jika P suatu bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial sama dengan min 1 modulo P. Untuk P sama dengan 2, di mana 2 kurang 1 faktorial sama dengan 1 kurang 1 modulo 2. Untuk P sama dengan 3 juga diperoleh 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 kurang 1 modulo 3. Ambillah P lebih besar dari 3 barisan bilangan 1, 2, 3 sampai P kurang 1 dan kekondrengan AX sama dengan 1 modulo P. Pada barisan bilangan 1, 2, 3 sampai P kurang 1, kita menghilangkan 1 dan P kurang 1 sehingga tinggal 2, 3, 4 sampai P kurang 2. Menurut teorema 8.6, kita dapat memasangkan A dan A inverse dari 2, 3, 4 sampai P kurang 2. Sedemikian sehingga A
kali A inverse sama dengan 1 modulo P akan diperoleh 1/2 P kurang 3. Buah pasangan bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Jika semua kekongruengan itu dikalikan 1 sama lain diperoleh 2, 3, 4, 5 sampai P kurang 2 sama dengan 1 modulo P atau P kurang 2 faktorial sama dengan 1 modulo P. Sekarang kedua ruas dikalikan dengan P kurang 1 sehingga 2, 3, 4 sampai P kurang 2 dan P kurang 1 sama dengan P kurang 1 modulo P atau P kurang 1 faktorial sama dengan P kurang 1 modulo P atau P kurang 1 faktorial sama dengan min 1 modulo P. Contoh teorema ketiga. Misalkan P sama dengan 7, tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen minus 1 modulo 7. Karena P sama dengan 7, maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2 hingga 5. Sehingga terdapat dua pasang bilangan yang hasil kalinya kongruen modulo 7 dengan 1, yaitu 2 kali 4 kongruen 1 modulo 7 dan 3 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Hasil kali ruas-ruas dari dua kekongruenan tersebut adalah sebagai berikut. 2 dikali 4, 3 dikali 5 kongruen 1 modulo 7. Masing-masing kedua ruas dikali 6. Jadi 2 kali 4 kali 3 kali 5 kali 6 kongruen 6 modulo 7. Berarti 6 faktorial kongruen 6 modulo 7. Nah, 6 faktorial kongruen minus 1 modulo 7. Kenapa di situ minus 1? Karena 6 sama dengan 6 modulo 7 itu nilainya sama dengan minus 1 modulo 7. Oke, baik. Selanjutnya yaitu teorema keempat. Nah, teorema keempat ini menyatakan tentang jika P bilangan prima, maka S kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo P. Memiliki penyelesaian jika dan hanya jika P sama dengan 2 atau P kongruen 1 modulo 4. Nah, pembuktiannya itu untuk P sama dengan 2, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 modulo 2, atau X kuadrat sama dengan min 1 modulo 2. Nah, yang menghasilkan penyelesaian X kongruen 1 modulo 2 misalkan A adalah suatu penyelesaian dari X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo P. Nah, maka X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo P atau A kuadrat sama kongruen 1 modulo P, sehingga A kuadrat tambah 1 sama dengan PK untuk suatu bilangan K. Nah, jika P ganjil maka kuadrat tambah 1 genap, sehingga P atau K adalah 2 dan 2 bilangan bulat. Nah, misalkan A ini genap, P ini ganjil. Nah, sehingga FPB dari A dan FPB dari P sama dengan 1. Maka menurut teorema Fermat, A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Nah, atau dapat kita tulis A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Nah, atau A 2 dalam kurung P kurang 1 per 2, nah kongruen 1 modulo P. Nah, sehingga min 1 dikali P kurang 1 per 2 kongruen 1 modulo P. Nah, bilangan prima berbentuk P sama dengan 4K tambah 3 nampak tidak memenuhi karena akan diperoleh minus 1 P kurang 1 sama P kurang 1 per 2. Nah, sama dengan min 1 pangkat 2K kurang 1 kongruen 1 modulo P. Nah, atau min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P
habis dibagi 2 atau 2 sama dengan pH untuk suatu bilangan. Hal ini mustahil karena P ganjil. Jadi bilangan prima P berbentuk PK tambah 3 salah, sehingga haruslah P sama dengan PK tambah 1. Sekarang perhatikan, P kurang 1 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai P kurang 1 per 2 dikali P tambah 1 per 2 dan seterusnya sampai P kurang 2 dikali P kurang 1. Nah, dari sini diperoleh P kurang 1 kongruen minus 1 negatif 1 modulo P, P kurang 2 kongruen minus negatif 2 modulo P, P kurang 3 kongruen 3 modulo P sampai seterusnya sampai P tambah 1 per 2 kongruen minus P kurang 1 per 2 modulo P. Nah, hasil ini disusun kembali menghasilkan P kurang 1 faktorial kongruen 1 dikali minus 1 dikali 2 dikali minus 2 sampai seterusnya sehingga sampai menghasilkan P kurang 1 per 2 dikali minus P kurang 1 per 2 modulo P. Nah, kongruen minus 1 P kurang 1 kongruen minus 1 pangkat P kurang 1 per 2. Nah, dikali 1 kali 2 kali 3 dan sampai 4 kurang 1 per 2 pangkat 2 modulo P. Nah, karena P kurang 1 per 2 buah tanda negatif, menurut teorema Wilson, P kurang 1 faktorial modulo P, sehingga minus 1 kongruen min 1 pangkat P dikurang 1 per 2 dikali P kurang 1 per 2 di faktorial pangkat 2 modulo P. Nah, andaikan P berbentuk PK tambah 1, maka minus 1 dikali P kurang 1 per 2 sama dengan 1. Sehingga minus 1 sama dengan P kurang 1 per 2 faktorial pangkat 2 modulo P. Nah, ini berarti P kurang 1 per 2 faktorial pangkat 2 memenuhi kekongruenan S kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo P. Nah, jadi kekongruenan itu memiliki atau mempunyai penyelesaian. Contoh teorema keempat. Selesaikan perkongruenan X kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo 17. Karena 17 adalah bilangan prima berbentuk 4K tambah 1 dengan K sama dengan 4, maka perkongruenan tersebut mempunyai solusi sebagai berikut. Dalam kurung 17 kurang 1 per 2 faktorial sama dengan 16 per 2 itu 8, jadi 8 faktorial yang bernilai 8 faktorial itu sama dengan 40.320 kongruen 13 modulo 17. Dapat diperiksa kebenarannya dengan mensubstitusikan 13 pada X dari pengkongruenan tersebut, yaitu X kuadrat ditambah 1. Nilai X-nya diganti menjadi 13, yaitu 13 kuadrat tambah 1, jadi 169 ditambah 1, hasilnya 170. Nah, 170 kongruen dengan 0 modulo 17. Berarti selesai. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.